Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Daramang. Guru TK semua ya, nggak ada kobernya, nggak ada. Iya. Pantesan cerah-cerah. Hari ini saya berbangga karena guru-guru TK di Kabupaten Purwakarta mengadakan apa? Ya, belajar tentang kurikulum merdeka yang diharmonisasi dengan TDBA. Pernah mendengar istilah TDBA ya? Laguna ada, senamnya ada ya. Semuanya udah mendengar ya? Udah mendengar, apalagi yang kepala sekolah. Buku ini udah ada di sekolah Bapak Ibu? Ada ya? Satu sekolah dapat berapa? Dua, hitungannya itu harus ada dua. Nanti kalau yang masih satu minta lagi. Ambil di Pak Aris ada, di bidang di Subag, di Penaan ada. Ya, dan ini dibagikan secara gratis ya. Ini dicetak oleh kita dari APBD dan dibagikan kepada Bapak Ibu semuanya secara gratis. Kemudian Bapak Ibu tentang tatanan di Balai Atikan itu nanti bisa belajar dari sini. Ini udah rinci. Kalau monefnya udah ada juga kan, monefnya di sini? Ada Pak. Monefnya udah ada di sini. Jadi di TK itu cara menerapkan TDBA itu apa sih standar-standarnya? Pan sekarang mah harus kurikulum merdeka, ini teh sudah kurikulum merdeka ya. Nah, apa sih kebijakan ini diterapkan di Purwakarta hari ini yang kita sebut dengan TDBA ini udah dikagumi oleh kementerian. Karena apa? Ini udah sampai ke kementerian, kepala Puspeka segala macam sudah tahu, Pak Dirjen Paudigasma sudah tahu, Pak Menteri juga udah pernah saya sampaikan waktu hari guru. Waktu itu saya ngobrol sama Pak Menteri, waktu itu saya sampaikan, dan beliau sangat antusias merespon. Karena apa? Wih, keren, Purwakarta berarti sudah proklim kurikulumnya, hebat. Dan proklim itu menjadi kesepakatan para pemimpin dunia lewat SDGs-nya. Jadi kalau ngomongin tentang tanggung jawab pelestarian alam, bagaimana aksi kita terhadap lingkungan, kalau kita ingin berhasil, kalau kita ingin sukses, negara ingin sukses, dunia ingin sukses, mulailah dari sekolah-sekolah untuk merubah persepsi, merubah pengetahuan, merubah sikap, dan merubah keterampilan. Bener nggak? Kalau ngomongin sekolah, maka tidak bisa ngomongin sekolah itu kita merubah cara berpikir anak-anak kita, cara berpikir masyarakat kita, cara bertindak, kemudian pengetahuan mereka tentang lingkungan itu dimulai dari perguruan tinggi. Nggak bisa. Dari mana dimulainya? Dari PAUD, dari TK, dari Kober. Maka apa? Maka sejak usia PAUD, anak-anak itu harus mulai kurikulumnya dikenalkan, kurikulumnya harus berbasis lingkungan. Inilah TDBA yang kita buat sebagai inovasi Kabupaten Purwakarta untuk menyikapi, untuk beraksi menyikapi terhadap perubahan iklim, terhadap kelestarian lingkungan. Dimulai dari mana? Dari Bapak Ibu bernyanyi di kelas-kelas, dari Bapak Ibu ngajak bermain anak-anaknya, dari Bapak Ibu ngajak anak-anaknya loncat-loncatan, dari Bapak Ibu ngajarin anak-anaknya mengenali nama-nama benda yang ada di sekitarnya, mulai dari Bapak Ibu menyebutkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Dari mana? Dari cara Bapak Ibu menanamkan keimanan, menanamkan spiritualitas dalam diri anak-anak dengan cara mengenalkan segala macam ciptaan Tuhan yang ada di lingkungan sekolah Bapak Ibu semuanya. Dari mulai Bapak Ibu membuat apa sih biasanya namanya itu apa? Kalau buat kerajinan di sekolah TK apa namanya? Hastakarya. Dari membuat hastakarya mulailah itu dari lingkungan. Gitu, berbasis lingkungan. Saya ingin mengenalkan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa sekolah-sekolah itu bisa dibuat tidak mahal.
tapi bermakna. Bapak Ibu, saya ditunjukkan oleh orang tentang pendidikan anak ini di luar negeri, di Australia. Itu pendidikannya ternyata pendidikan TK-nya di halaman, nggak di kelas-kelas kayak di kita. Di halaman, jalan, nemu apa, terus oleh dia dipegang, terus disebutin apa gitu. Cara mengenalkan anak terhadap lingkungan itu ternyata di luar negeri tidak dilakukan di kelas-kelas, tapi mereka diajak bermain ke lapangan pakai kaos gitu. Seperti itu. Ya, maka kurikulum ini yang sudah dibuat oleh kita untuk Bapak Ibu diterapkan nanti mulai dari hal-hal yang sederhana dari lingkungan Bapak Ibu semuanya. Tidak harus beli semuanya. Kalau punya duit mending dipakai makan-makan. Kalau punya uang mending dipakai untuk beliin pulsa Bapak Ibu gurunya. Kalau TK-nya punya duit mending dipakai untuk ngirim diklat Bapak Ibu gurunya, ngurususin Bapak Ibu gurunya, kursus Montessori misalnya. Gitu. Terus kalau punya duit mending dibelikan Bapak Ibunya kuota untuk belajar. Beliin bahan-bahan yang bisa digunakan secara generatif. Secara generatif itu gini. Kalau punya halaman, Ibu, Bapak butuh tumbuh-tumbuhan yang bisa digunakan untuk belajar. Karena kalau yang kayak gitu itu tumbuh terus. Itu bunga marigold misalnya. Bunga marigold bisa nggak dibuat pembelajaran anak-anak TK? Saya pikir bisa. Ibu Bapak punya duit, nggak punya kayak itu, beliin kayak gitu. Nanti kalau udah kering sama anak-anaknya belajar nanam lagi, terus generatif itu artinya. Tumbuh terus, beli sekali kepake seumur hidup. Kita harus belajar sama para pendahulu kita yang mengajar anak-anak PAUD. Lagunya bagus-bagus banget dulu ya, itu lagu TDBA semua tuh, cangkul, 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 yang dalam, yang kayak gitu ya. Nggak tahu masih ada nggak lagu itu sekarang? Masih diajarin di sekolah-sekolah? Bisa nggak? Coba Ibu nyanyi. Siapa yang biasa nyanyi ini? 100.000. Sini. Ibu dari TK mana? Hah? Tunas Pertiwi. Ya di mana ya? Oh iya. Oh di situ. Tetangga dong kita. Iya. Oh ini Pak betul. Oke. Bisa sendiri menyanyi lagu itu? Oke. Siapa namanya? Ibu Ria. Siapa namanya? Siapa? Ibu Ria. Ria, tepuk tangan untuk Ria. Ria mau nyanyi apa? Mau nyanyi lagu Ayo Menanam Jagung. Menanam jagung. Pernah makan jagung? Pernah Pak? Oh, enak nggak? Enak. Oke. Ini Ibu Ria mau menyanyikan lagu Menanam Jagung. Oke, tepuk tangan. Cangkul, Cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. supaya subur beragam benih dengan teratur, jagungnya besar lebat buahnya tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Ini kan lagu TDBA. Ya Bu ya. Tuh, hebat. Sini, mana? San. Hadiah buat yang berani ke depan. Buat beli jagung. Karena saya yakin di halaman sekolahnya belum ada pohon jagung. Ya karena halamannya tidak ada lahan. Nggak ada lahan. Tidak ada lahan, hanya pripot saja. Oh. Iya. Potong pajak 10%.
nggak bisa semuanya. Ada yang nggak bisa. Nanti KKG-nya, ada KKG-nya sih? Ada KKG-nya. Nanti KKG-nya menggali kembali lagu-lagu yang seperti itu, ya. Sambil berkebun kan enak tuh. Sambil berkebun, nanam, gitu. Nah itulah TDBA. Maksudnya Pak Bapak Ibu, ini upaya kita memperkenalkan anak-anak kita dengan tanahnya, dengan tanah, mengenalkan anak dengan tanahnya, mengenalkan anak dengan air, karena tumbuhan tidak bisa hidup dengan air, seperti anak-anak kita juga tidak bisa hidup tanpa air, seperti Bapak Ibu nggak bisa hidup tanpa air. Maka air itu harus dikenalkan sama anak-anak kita, bukan malah dikotori. Tapi kalau anak-anak kita sudah tahu tentang air, manfaat, fungsinya apa, merasakan bagaimana pentingnya air untuk kehidupan, kelak mereka tumbuh menjadi orang dewasa, orang-orang yang selalu memuliakan air dalam kehidupan, tidak mengotori, tidak mencemari, tapi orang yang selalu menjaga kesucian air. Gitu. Demikian juga dengan tanah, bagaimana mereka harus tetap menjaga kualitas tanah yang mereka tinggali di muka bumi ini. Termasuk udara. Udara kita hanya akan terjaga kualitasnya apabila banyak tumbuh-tumbuhan. Maka udara yang ia hirup setiap hari itu harus dikenalkan sama mereka bahwa tanpa udara, tanpa oksigen yang baik, mereka tidak bisa hidup, kualitas hidup mereka tidak akan baik. Maka oksigen itu harus dikenalkan, dari mana oksigen itu dihasilkan, dari tumbuh-tumbuhan. Dari mana oksigen itu bisa terjaga sepanjang masa kualitasnya, dari tumbuhan. Maka mulai dari anak-anak kita hari ini, kenalkan bagaimana mereka harus mencintai tumbuhan. Dengan cara apa? Mulailah dari cara menanam yang sederhana. Buat microgreen misalnya. Microgreen itu jadi kurikulum di sini. Dari microgreen itu nanti anak-anak mulai menanam, begitulah proses tumbuhnya sebuah tumbuhan. Dari situ anak nanti apa manfaat dari yang ia tanam secara sederhana, yang ia tanam itu bisa ia makan langsung, atau ia olah menjadi jus, atau ia olah menjadi campuran nasi goreng atau makanan yang ia bawa setiap hari ke sekolah, dan menyehatkan. Anak-anak kita harus dikenalkan sejak dini asupan-asupan yang harus masuk itu asupan-asupan baik. Kenapa saya selalu menganjurkan kepada Bapak Ibu dalam setiap pertemuan itu, udahlah jangan beli walaupun agak repot dikit, tapi kan untuk kesehatan kita. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, dari cau, peot, dari ini apa ini? Ini apa Bu? Katimus. Benar. Karena banyak yang sama dengan ini. Ada lontong, benar nggak? Ada papais, ada ketimus, sama bentuknya. Ibu yakin ini ketimus? Dari mana Ibu yakin? Udah makan? Kacang boleh. Yang kayak gini itu lebih sehat lah kalau menurut saya daripada jajanan-jajanan itu. Maka di sekolah-sekolah kita penting nggak sih ngenalin yang kayak gini? Kalau menurut saya sih penting ya. Karena anak-anak kita hari ini makanannya ciki yang udah dikemas plastik, ada perasa segala macem lah. Kenapa mereka itu lebih cinta kayak gitu? Mungkin karena dikenalinya setiap hari, dimasukinya pikirannya yang kayak gitu terus. Tapi sekali-kali coba kacang, boleh. Mereka kenalin sama yang kayak gini. Cara nanamnya seperti apa kan? Nah ini yang perlu kita lakukan Bapak Ibu di TK-TK kita. Ya, di TK-TK kita itu ini yang harus kita lakukan. Mainan-mainannya nanti bisa dari botol-botol, apa yang ada di lingkungan kita itu jadikan sebagai stimulasi untuk merangsang kreativitas anak-anak kita. Ingat, TK Bapak Ibu itu masa-masa yang kita sebut biasanya golden age. Montessori itu menyebutnya anak TK itu seperti spons. Spons itu masukin aja ke air, langsung apapun bisa diserap. Warna merah, hitam, putih, hijau, ungu bisa terserap. Begitulah anak-anak kita, seperti spons. Kalau sekali ini mereka kita kasih tontonan-tontonan yang tidak baik, pasti terserap semuanya. Ucapan Bapak Ibu semuanya yang tidak baik terserap semuanya, dan susah sekali untuk mengembalikan, menormalisasikannya. Maka tata kelola di TK itu
Pembelajarannya itu harus benar-benar sesuai dengan fase-fase perkembangan mereka. Kenalkan kembali lingkungan kita, biar lingkungan kita itu langsung bisa diserap oleh mereka. Terangkan kepada mereka tentang tumbuhan, ya. Ini itu apa, dari mana, siapa yang menciptakan, coba dicium, coba diraba, dipegang, berat enggak ya. Yang kayak gitu. Biar apa? Biar semuanya meresap ke dalam memorinya, meresap ke dalam otaknya. Dan saya hari ini berbangga karena saya bisa menikmati ini, ternyata bukan kismis yang saya rasa ini kismis, ternyata ini adalah pohon buah calincing, dan ini diproduksi rekan-rekan Bapak Ibu semuanya. Saya berbahagia karena TDBA melahirkan banyak kreativitas di Purwakarta. Ini persis kismis. Ini enak. Kalau ada lagi mah kirim aja ke rumah. Kalau harus beli, saya beli. Melahirkan kreativitas seperti ini kan hebat ya. Dan di sana ada galeri Mandala Karya. Itu udah banyak produk-produk dari SD, SMP. Itu hasil kreativitas anak-anak sama guru-gurunya. Bisa dia hasil belajar ke lingkungan, bisa hasil dari buku, dari YouTube, nggak tahu dari mana. Yang jelas TDBA melahirkan banyak kreativitas guru-guru sama anak-anak kita. Saya pengen di TK, di PAUD. Saya juga bahagia hari ini. Ini dari mana? Sirtel, sirup telang. Hah? Oh, sirup telang. Ini bunga telang. Kira-kira sehat mana? Ini sama boba. Sehat mana ini sama boba? Sehat ini. Ini ungunya itu dari bunga. Dan bunga telang itu antioksidannya bagus. Kata siapa? Bukan kata saya, kata peneliti. Ini dalamnya apa ya? Selasih. Kan sehat ini karena alami. Coba mulai perkenalkan anak-anak kita sama hal-hal yang seperti ini. Nanti tanam bunga telang di sekolah-sekolahnya. Saya sih pengen yang punya tanah sekolah-sekolahnya tanam bunga telang di sekolah-sekolahnya. Diadakan ritual minum bunga telang setiap seminggu sekali atau sebulan sekali untuk guru dan anak-anaknya. Saya juga berbahagia. Ini ada cookies dari pohon atau daun bambu. Pohon dari daun bambu. Cookies dari SMP Alam. SMP Alam. SMP Alam itu yang di Cempaka ya? Tapi ini masih ditutup, sepertinya belum boleh dimakan. Mana SMP Alam, TK Alamnya? Ini dari daun bambu. Hah? Pucuk bambu. Daun bambu macam-macam sih. Pucuk apa? Pucuk daun bambu. Oh, pucuk yang masih muda. Yang pucuknya itu loh Pak, yang lancip. Yang masih muda berarti kan? Ya kalau yang ini kan ya ini. Pucuknya kayu itu. Boleh dibuka nggak ini? Ada daun bacang Ibu, ini jadi makan. Daun bambu. Tuh, daun bambu. Yang nggak tahu mah daun bambu. Ya Allah, apa ya? Ada Tuh. Daun bambu bisa jadi cookies. Lamun disimpan di bandara masa kieu 250.000. Ada rasa bambu-bambunya Pak. Saya udah nyoba Ya. Cookies bilik. Cookies bilik ya Pak. Enak. Enak, Bu. Yang kayak gini juga kan gak ujug-ujug. Ini harus ada niti artinya dulu, niti surtinya dipelajarin, dipahamin. Ini kalau disuguhin kan orang nggak nyangka ini daun bambu, Bu. Ini kreativitas. Dari mulai ngasih nama, buat nama aja itu kreativitas. Membuat kemasan aja itu kreativitas. Setelah itu memasarkan, itu kreativitas. Pakai IT segala macam, itu kreativitas. Ya, kalau perlu nanti disulap. Kalau anak-anak kita nggak suka kacang seperti ini karena terlalu jadul, disulap menjadi apa? Tahu dari dulu zaman saya orok sampai hari ini masih seperti ini.
dimakan nggak enak ya. Kalau pisang mah bisa langsung enak dimakan, nggak apa-apa. Oke ya Bapak Ibu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.